Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan membongkar kebohongan publik yang dilakukan oleh Ustadz Kainama. Ustadz Kainama yang mengaku sebagai mantan Kristen telah mengklaim bahwa ayat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 adalah tentang Nabi Muhammad. Dan sejatinya klaim-klaim semacam ini tidak lebih hanyalah suatu bentuk pembodohan publik dan bisa juga disebut sebagai public deception atau pembohongan publik. Sobat-sobatku, seorang yang dianggap ustadz atau guru agama oleh sebagian orang yang dikenal dengan nama Ahmad Kainama telah terbukti melakukan pembodohan publik dan juga bisa disebut sebagai public deception atau kebohongan publik melalui salah satu ajarannya yang mengatakan bahwa ayat Injil Yohanes 16 ayat 13 adalah berbicara tentang Nabi Muhammad. Nah, sebelum kita bongkar, kita simak dulu cuplikan videonya berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, iya datang. Tetapi apabila dia datang, ini kan. Nah, di dalam bahasa aslinya ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang, itu Roh Kudus. Tidak. Bible bilang itu tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani, yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma, hagian. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat tiga dimensional. Nah, sekarang mari kita bongkar pembodohan publik yang telah dilakukan Ustadz Kainama itu. Perhatikanlah baik-baik ya. Baik, saya akan bacakan kembali ayatnya. Yohanes 16 ayat 13. Demikian ada tertulis. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, sobat-sobatku, perihal roh kebenaran yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13 ini, tentu saja ayat 13 ini tidak boleh dicomot begitu saja untuk membuat satu klaim tertentu seperti yang sudah dilakukan oleh Ustadz Kainama. Sebab ayat 13 ini tidak berdiri sendiri, tetapi ayat ini merupakan satu rangkaian ayat dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, sobat-sobatku, adapun latar belakang dari ayat 13 ini bisa kita dapat pemahamannya dengan sangat jelas kalau kita memperhatikan di ayat kelima. Yaitu di ayat kelima dijelaskan sebab Yesus akan pergi kepada Bapa. Ya. Saya bacakan ya, mulai dari ayat yang keempat. Hal ini tidak kukatakan kepadamu
Mu di sini maksudnya adalah para murid Yesus. Yesus berbicara, konteksnya Yesus berbicara dengan para muridnya pada saat itu. Ya. Saya ulangi. Hal ini tidak Yesus katakan kepadamu para murid dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Yesus masih bersama-sama dengan para murid. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ya. Tetapi sekarang Yesus pergi kepada Allah yang telah mengutus Yesus. Bapa ya, kepada Allah Bapa. Koma, dan tiada seorang pun di antara kamu maksudnya adalah para murid yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Ya. Jadi jelas sahabat-sahabatku, jikalau Yesus tidak pergi, maka Roh Kudus tidak diutus atau roh kebenaran tidak diberikan. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang ke-7. Perhatikan, sekarang saya akan bacakan ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Ingat ya, aku di sini adalah Yesus, mu adalah para murid. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi lebih berguna bagi para murid jika Yesus pergi. Selanjutnya. Sebab jikalau aku tidak pergi, jikalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu, Roh Kudus itu, roh kebenaran itu tidak akan datang kepada para murid. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jikalau Yesus pergi ke Bapa, maka Yesus akan mengutus roh kebenaran itu, Roh Kudus itu kepada para murid. Ini dijelaskan sangat jelas di ayat yang ke-7. Jadi sahabat-sahabatku, kalau kita mau memahami makna dari ayat yang ke-13 ketika Yesus berbicara tentang roh kebenaran itu, tidak boleh lepas dari ayat yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ayat yang ke-15. Nah, sekarang kita kembali ke ayat yang ke-13 tadi ya. Di situ dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia yang dimaksud oleh Yesus adalah roh kebenaran. Nah, roh kebenaran yang oleh Yesus disebut sebagai Ia akan datang kalau aku pergi kepada Bapa, maka aku akan mengutus Dia kepadamu. Ya. Dia atau Ia ini, yang di ayat ke-14-nya dikatakan demikian. Saya bacakan sekarang ayat 14 ya. Ia akan memuliakan aku. Ya, jadi Ia, roh kebenaran atau Roh Kudus yang akan datang. Yesus terangkat ke surga, kemudian Roh Kudus datang itu. Ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah Ia, si Roh Kudus itu, roh kebenaran itu akan memuliakan Yesus. Saya lanjutkan. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu akan memberitakan banyak hal kepada para murid Yesus tentang hal-hal yang diterima dari Yesus. Ayat 15 ya. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Nah, ini pengakuan Yesus juga. Segala miliknya Bapa itu sudah diwariskan kepada Yesus. Sehingga Yesus bisa bilang, apa yang Bapa punya, aku juga punya. Selanjutnya, sebab itu aku di sini adalah Yesus ya, berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Ia di sini adalah roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu. Jadi roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu, kepada para murid. Sekali lagi ya, roh kebenaran itu akan memberitakan hal-hal kepada para murid tentang apa yang diterimanya dari Yesus. Jadi jelas sahabat-sahabatku ya, roh kebenaran itu diutus oleh Yesus. Roh kebenaran itu adalah utusan dari Yesus. Roh itu keluar dari Bapa dan diutus oleh Yesus. Nah, artinya sahabat-sahabatku, konsekuensi yang harus terjadi seandainya ajaran Ustadz Kainama itu betul. Ini seandainya, kita berandai-andai ya. Seandainya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu benar, bahwa roh kebenaran yang tertulis di ayat 13 itu menunjuk kepada Nabi Muhammad, maka konsekuensinya yang akan terjadi adalah Nabi Muhammad adalah utusan dari Yesus. Dan hal ini tentu tidak benar ya. Sebab Nabi Muhammad bukan utusan dari Isa Al-Masih atau utusan dari Yesus Kristus. Bukan ya. Juga sahabat-sahabatku perlu diperhatikan ya. Coba seandainya benar ajaran Kainama itu. Coba kita sekarang ganti kata ia yang menunjuk kepada roh kebenaran. Kita coba ganti dengan kata Nabi Muhammad. Misalkan ya. Kita akan mulai di ayat yang ke-13. Saya akan ganti nih kata roh kebenaran dan ia saya ganti dengan Nabi Muhammad. Coba perhatikan baik-baik, bunyinya akan menjadi lucu. Demikian. Tetapi apabila Nabi Muhammad datang, yaitu Nabi Muhammad akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Nabi Muhammad tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Nabi Muhammad akan memberitahukan kepadamu, para murid Yesus, hal-hal yang akan datang. Selanjutnya ayat 14. Nabi Muhammad akan memuliakan Yesus. Nabi Muhammad akan memuliakan aku. Sebab Nabi Muhammad akan memberitakan kepadamu, para murid, apa yang diterimanya daripada Yesus. Selanjutnya, segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya. Sebab itu Yesus berkata, Nabi Muhammad akan memberitakan kepada para murid apa yang diterimanya daripada Yesus. Loh ya. Jadinya ayat 7 juga saya bacakannya. Namun benar yang ku katakan ini kepadamu ya. Yesus katakan kepada para murid, adalah lebih berguna bagi para murid jika Yesus pergi. Sebab jikalau Yesus tidak pergi, Nabi Muhammad itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Yesus pergi, Yesus akan mengutus Nabi Muhammad kepada para murid. Ya. Jadi akan bermakna seperti itu. Kalau kata ia atau roh kebenaran dipaksakan diartikan sebagai Nabi Muhammad, akan berkonsekuensi logis bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Yesus Kristus. Dan ini jelas sama sekali tidak benar. Baik sahabat-sahabatku, itu hal yang pertama dari pembodohan publik dan juga berpotensi sebagai public deception atau kebohongan publik yang sudah dilakukan oleh orang yang menyebut diri atau yang disebut sebagai Ustadz Kainama ini. Sebentar lagi kita akan melihat hal yang kedua. Nah, selanjutnya, kemudian hal kedua, pembodohan publik yang sudah dilakukan oleh orang yang diakui atau menyebut diri sebagai Ustadz ini, yang bernama Ahmad Kainama ini adalah, Ahmad Kainama sudah menyebarkan kabar bohong, berita bohong, ajaran bohong, yang berkata bahwa roh kebenaran yang tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 adalah dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah pneuma saja. Ya. Jadi melalui videonya tadi kita bisa menangkap bahwa Ustadz Kainama mengatakan bahwa kata roh kebenaran yang tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 13
bahasa aslinya, teks aslinya, bahasa Yunani hanya ditulis dengan kata pneuma saja. Ini jelas merupakan sebuah pembodohan publik. Sebab faktanya, realitanya, kata roh kebenaran yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 itu dalam bahasa Yunaninya bukan pneuma saja, tetapi adalah pneuma aletheia. Bahasa Inggrisnya spirit ya. Jadi roh itu bahasa Yunaninya pneuma, bahasa Inggrisnya spirit. Dan kebenaran bahasa Yunaninya aletheia dan bahasa Inggrisnya truth ya. Spirit of truth. Pneuma aletheias. Roh kebenaran. Ini yang sesungguhnya. Sehingga sekali lagi sangat berpotensi dan memang sudah menjadi ya. Bukan lagi berpotensi, tapi sudah menjadi pembodohan dan kebohongan publik. Ketika Yohanes 16 ayat 13 oleh Ahmad Kainama diklaim sebagai itu bukan pneuma aletheias, tapi diklaim sebagai pneuma saja. Sekali lagi, inilah kebohongan publik yang dilakukan oleh Ahmad Kainama. Baik sahabat-sahabatku, sekiranya penjelasan ini cukup bagi Anda yang mau betul-betul menegakkan kebenaran yang sejati. Betul-betul mau mengetahui kebenaran yang asli. Bahwa Yohanes 16 ayat 13 bukan menunjuk kepada Nabi Muhammad. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.